Baik, saya akan menjelaskan pengertian dari ulumul Al-Quran. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang arti kata ulum. Kata ulum secara etimologi adalah jamak dari kata ilmu. Menurut bahasa, kata ilmu adalah masdar yang maknanya sinonim dengan paham dan makrifat. Lalu ilmu itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada ilmu tasawur. Ilmu tasawur yaitu ilmu yang menjelaskan sesuatu kesatuan. Dan yang kedua ada ilmu tasdik, yaitu ilmu yang menjelaskan hubungan sesuatu itu dengan yang lain. Arti kata Al-Quran. Menurut bahasa, kata Al-Quran merupakan masdar yang maknanya sinonim dengan kata qiraah yang biasa disebut dengan bacaan, sebagaimana dipakai dalam ayat 17-18 surah Al-Qiyamah, yang artinya sesungguhnya atas tanggungan kamilah mengumpulkannya di dadamu dan membuatmu pandai membacanya. Apabila kami telah selesai membacakannya, maka ikutilah bacaannya itu. Pengertian dari ulumul Quran merupakan ilmu-ilmu yang berhubungan dengan Al-Quran, yang artinya ilmu yang membahas hal-hal yang berkaitan dengan kitab Al-Quran yang mulia, baik dari segi turunnya, pengumpulannya, penerbitannya, pembukuannya, mengetahui sebab turunnya, maki dan madaniyah, nasih mansuhnya, muhkam mutasyabihnya, dan lain-lain pembahasan yang berhubungan dengan Al-Quran. Selanjutnya kita memasuki materi ruang lingkup dan pokok-pokok bahasan yang ada di dalam Al-Quran. Materi kali ini saya mengambil dari pendapat yang sering digunakan sebagai rujukan atau termasyhur, yaitu dari Muhammad Hasbi As-Siddiqi, yang membagi ruang lingkup pembahasan ulumul Quran menjadi 6 persoalan. Dan tiap persoalan memiliki cabang-cabang pembahasan tersendiri. Yang pertama yaitu adalah persoalan turunnya Al-Quran, yang disebut dengan nuzul Al-Quran. Salah satu persoalan ini ada waktu dan tempat turunnya Al-Quran, asbabun nuzul, dan tarikh Al-Quran. Yang kedua ada persoalan sanad, yang disebut dengan rangkaian para periwayat. Salah satu persoalan ini menyangkut yaitu ada riwayat mutawatir, riwayat ahad, dan riwayat syadz. Kemudian nomor 3 yaitu ada persoalan qiraat. Salah satu persoalan ini menyangkut cara berhenti yang disebut dengan waqaf. Yang kedua ada cara memulai yang disebut dengan ibtida. Yang ketiga yaitu adalah imalah. Dan yang keempat ada persoalan kata-kata Al-Quran. Salah satu persoalan ini yaitu ada kata-kata Al-Quran yang asing, disebut dengan gharib. Yang kedua ada kata-kata Al-Quran yang berubah-ubah harokat akhirnya, disebut dengan mu'rab. Yang ketiga ada kata-kata Al-Quran yang mempunyai makna serupa yang disebut dengan homonim. Yang kelima ini ada persoalan makna-makna Al-Quran yang berkaitan dengan hukum. Salah satu persoalan ini menyangkut yaitu ada makna umum, yaitu yang tetap dalam keumumannya. Yang kedua ada makna umum yang dimaksudkan makna khusus. Dan yang ketiga ada makna umum yang maknanya dikhususkan sunnah. Dan yang terakhir nomor 6 yaitu ada persoalan makna-makna Al-Quran yang berpautan dengan kata-kata Al-Quran, yang dimana makna-makna Al-Quran tersebut mempunyai keterkaitan dengan kata-kata Al-Quran. Salah satu persoalan ini menyangkut yaitu ada berpisah, disebut dengan fasol. Yang kedua ada bersambung, disebut dengan wasol. Dan yang ketiga yaitu ada uraian singkat, disebut dengan ijaz.
Selanjutnya akan membahas tentang pokok-pokok bahasan yang ada di dalam Al-Quran yang dibagi menjadi 15 macam. Yang pertama yaitu ada ilmu mawatin an-nuzul. Ilmu mawatin adalah ilmu yang menerangkan tempat, musim, awal dan akhir turunnya ayat. Dan yang kedua ada ilmu tawarikh an-nuzul, yaitu ilmu yang menjelaskan dan menerangkan masa dan urutan turunnya ayat satu demi satu dari awal hingga yang terakhir turun. Yang ketiga ada ilmu asbab an-nuzul, adalah suatu yang menjadi sebab turunnya satu atau beberapa ayat Al-Quran yang terkadang menyiratkan suatu peristiwa sebagai respon atasnya atau penjelas terhadap hukum-hukum ketika peristiwa itu terjadi. Dan yang kelima ada ilmu qiraat. Ilmu ini membahas tentang macam-macam bacaan Al-Quran, yang mana semua bacaan tersebut sambung sampai Rasulullah. Dan yang kelima ini ada ilmu gharib Al-Quran. Ilmu tersebut adalah ilmu yang membahas mengenai arti kata dari kata-kata yang ganjil dalam Al-Quran yang tidak biasa digunakan dalam percakapan sehari-hari. Dan yang keenam ada ilmu i'rab Al-Quran. Ilmu i'rab adalah ilmu Al-Quran yang membahas kedudukan setiap kata dalam susunan kalimat yang biasa disebut dengan takbir untuk mengetahui arti dan makna suatu ayat. Dan yang ketujuh ada al-wujuh wa an-nazair, adalah salah satu cabang di antara sekian banyak ilmu Al-Quran. Yang kedelapan ilmu ma'rifat al-muhkam wal al-mutasyabih, yaitu ilmu yang menerangkan ayat-ayat yang dipandang muhkam dan yang dipandang mutasyabih. Dan yang kesembilan ada nasih, merupakan hukum atau dalil syara' yang sifatnya menghapus suatu hukum atau merupakan subjek penghapus. Dan sedangkan mansuh merupakan hukum atau dalil syara' yang nantinya dihapus atau diganti, atau juga merupakan objek penghapusannya. Yang ke-10 ada badai Al-Quran, yaitu adalah suatu ilmu Al-Quran yang membahas keindahan bahasa dalam susunan Al-Quran, baik mengenai sastra, keistimewaan, uslub, dan susunan kalimat-kalimatnya. Dan yang ke-11 ada ilmu i'jaz Al-Quran. Ilmu i'jaz yaitu ilmu yang membahas tentang keistimewaan Al-Quran yang menjadikan manusia mampu menandinginya. Yang ke-12 ada ilmu tanasub, yaitu ilmu ayat Al-Quran yang membahas penyesuaian atau hubungan antara satu ayat Al-Quran dengan ayat yang lain, baik yang ada di depannya atau di belakangnya. Yang ke-13 ada ilmu aqsam Al-Quran, yaitu adalah ilmu sesuatu yang disampaikan untuk menguatkan suatu pesan yang terkandung dalam Al-Quran disertai dengan unsur-unsur kasum untuk menghilangkan keraguan dan meyakinkannya tentang kebenaran isi kandungan Al-Quran. Yang ke-14 ada ilmu amsal Al-Quran. Amsal yaitu adalah sebuah perumpamaan di dalam Al-Quran yang merupakan salah satu uslub Al-Quran atau yang disebut dengan gaya bahasa Al-Quran dalam mengungkapkan berbagai penjelasan dari esensi sebuah maksud dalam sebuah ayat. Dari yang bersifat abstrak, gambarannya bisa menjadi konkret dan bisa mendorong bagi yang diberi masal untuk berbuat. Dan yang terakhir ke-15 yaitu ada ilmu jadal Al-Quran. Jadal adalah saling bertukar pikiran atau pendapat dengan jalan masing-masing berusaha berargumen dalam rangka untuk memenangkan pikiran atau pendapatnya dalam satu perdebatan yang sengit, dan biasanya membawanya sebagai hidayah bagi orang-orang kafir dan mengalahkan orang-orang yang berwatak keras kepala. Baik, pembahasan selanjutnya adalah sejarah perkembangan ulumul Quran. Yang pertama, pada masa Rasulullah dan para sahabat. Jadi di masa Rasulullah dan para sahabat,
ulumul Quran belum dikenal sebagai ilmu yang berdiri sendiri atau dan tertulis, dan para sahabat adalah orang-orang Arab asli yang dapat merasakan struktur bahasa Arab yang tinggi dan memahami ayat-ayat tertentu sehingga mereka juga dapat menanyakannya langsung kepada Rasulullah. Lalu pada zaman Utsman bin Affan, wilayah Islam bertambah luas sehingga terjadinya pembauran antara penakluk Arab dan bangsa-bangsa yang tidak mengetahui bahasa Arab. Keadaan demikian menimbulkan kekhawatiran sahabat akan tercemarnya keistimewaan bahasa Arab dari bangsa Arab. Jadi untuk mencegah terjadinya kekhawatiran itu, disalinlah dari tulisan-tulisan aslinya sebuah Al-Quran yang disebut Mushaf Imam. Dengan terlaksananya penyalinan ini, maka berdiri berarti Khalifah Utsman telah melaksanakan suatu dasar ulumul Quran yang sampai saat ini dikenal dengan Mushaf Al-Utsmani. Di masa Ali bin Abi Thalib terjadi perkembangan baru dalam ilmu Al-Quran karena melihat banyaknya umat Islam yang berasal dari bangsa non-Arab, kemerosotan dalam bahasa Arab, dan kesalahan pembacaan Al-Quran. Khalifah Ali menyuruh Abu Aswad untuk menyusun kaidah-kaidah bahasa Arab. Hal ini dilakukan untuk memelihara bahasa Arab dari pencemaran dan menjaga Al-Quran dari keteledoran pembacanya. Tindakan Khalifah Ali ini dianggap perintis bagi lahirnya ilmu nahwu dan i'rab Al-Quran. Lalu pada abad kedua, ulumul Quran memasuki masa pembukuannya, yaitu pada abad kedua Hijriah. Para ulama memberikan prioritas perhatian mereka kepada ilmu tafsir karena fungsinya sebagai umum al-ulum al-Qur'aniyah atau induk ilmu-ilmu Al-Quran. Para penulis pertama dalam tafsir adalah Syu'bah ibnu al-Hajjaj, Sufyan ibnu Umayyah, dan Wali ibnu al-Jarrah. Kitab-kitab tafsir mereka penghimpunan pendapat-pendapat sahabat dan tabi'in. Lalu pada abad ketiga Hijriah menyusul para tokoh tafsir, yaitu Ibnu Jarir al-Tabari. Beliau adalah mufasir pertama yang membentangkan berbagai pendapat dan mentarjih sebagainya atas lainnya. Ia juga mengemukakan i'rab dan istinbat, yaitu penggalian hukum dari Al-Quran. Lalu pada abad keempat, yaitu Gharib Al-Quran dan beberapa kitab ulumul Quran. Di antara tokoh ulumul Quran di masa ini ialah Abu Bakar Muhammad ibnu Al-Qasim Al-Anbari dengan kitabnya yaitu Kitab Ajaib Ilmu Al-Quran. Lalu pada abad kelima muncul pula beberapa tokoh dalam ilmu qiraat. Di antaranya ialah Ali ibnu Ibrahim bin Ibnu Sa'id Al-Hufi mengarang Al-Burhan fi Ulum Al-Quran dan I'rab Al-Quran. Abu Amr Al-Dani menulis kitab-kitab Al-Taisir fi Al-Qira'at Al-Sabi'i dan Al-Muhkam fi Al-Nuqat. Dalam abad ini juga lahir ilmu Amsal Al-Quran yang antara lain dikarang oleh Al-Muwardi. Lalu pada abad ke-6, Abu Al-Qasim Abdul Ar-Rahman Al-Suhaili menulis kitab Funun Al-Afnan fi Ajaib Al-Quran dan kitab Al-Mujtaba fi Ulum Tata'alaq bi Al-Quran.
Lalu pada abad ke-7 Ibnu Abdullah Al-Salam yang terkenal dengan sebutan Al-Izz, yaitu mengarang kitab Majaz Al-Quran. Alam al-Din Al-Sakhawi mengarang tentang qiraat. Ia menulis kitab Hidayah Al-Murtab fi Al-Mutasyabih yang terkenal dengan nama Al-Sakhawiyah. Lalu ada Abu Syamah Abdul Al-Rahman Ibnu Ismail Al-Maqsidi, yaitu menulis kitab Al-Mursyid Al-Wajiz fi ma yata'allaq bi Al-Quran Al-Aziz. Lalu penulisan ulumul Al-Quran terus berlanjut pada masa-masa berikutnya, hingga objek pembahasannya pun mulai beragam, diantaranya tentang majaz dalam Al-Quran, hal-hal yang bersifat umum dalam Al-Quran, serta kata sulit dalam Al-Quran. Dari sekian banyak kitab yang diterbitkan, kitab Al-Burhan fi Ulum Al-Quran karya Imam Badruddin Muhammad bin Abdullah Az-Zarkashi Al-Syafi'i dan kitab Al-Itqan fi Ulum Al-Quran karya Imam Al-Jalaluddin karya Asy-Syuyuti Asy-Syafi'i merupakan dua kitab ulumul Al-Quran yang cukup dikenal. Jadi dari beberapa pembahasan mulai dari pengertian ulumul Al-Quran, ruang lingkup dan pokok ulumul Al-Quran hingga sejarah perkembangan ulumul Al-Quran adalah ulumul Al-Quran itu merupakan ilmu-ilmu yang berhubungan dengan Al-Quran. Artinya ilmu yang membahas hal-hal yang berkaitan dengan kitab Al-Quran yang mulia dari segi turunnya, pengumpulannya, penertibatannya, pembukuannya, mengetahui sebab turunnya, maqiyah dan madaniyahnya, nasikh dan mansukhnya, muhkam mutasyabihnya, dan lain-lain pembahasan yang berhubungan dengan Al-Quran. Dan ruang lingkup ulumul Al-Quran sangat luas sehingga Muhammad Habsyi Asy-Siddiqi membaginya menjadi 6 cabang yang sudah dibahas tadi, yaitu terdiri dari nuzul Quran, sanad, qiraat, kata-kata Al-Quran, makna-makna Al-Quran yang berkaitan dengan hukum, dan makna-makna Al-Quran yang berpautan dengan kata-kata Al-Quran. Demikian pembahasannya, semoga dapat dimengerti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.